Hai guys, jumpa lagi bersama Seven Depur. Tahukah kalian apa itu startup? Nah, istilah tersebut sudah sangat sering ya kita mendengarnya. Kata startup adalah berasal dari serapan bahasa Inggris yang berarti bisnis yang baru atau baru saja dirintis atau bisnis rintisan. Startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Nah, saat ini istilah perusahaan startup biasanya mengacu pada perusahaan-perusahaan yang layanan atau produknya berbasis teknologi. Perkembangan perusahaan rintisan di Indonesia memang cukup kencang dalam beberapa tahun belakangan ini. Karena pesatnya perkembangan startup seringkali menciptakan disrupsi ekonomi. Sebuah usaha bisa disebut sebagai startup kalau memiliki minimal 3 faktor, yaitu pendiri atau founder, investor atau pemilik dana, dan produk atau layanan. Startup kemudian bisa menjadi kategori unicorn apabila nilai korporasinya sudah melebihi 1 miliar dolar AS atau setara dengan 14 triliun rupiah. Startup belum tentu bisa berhasil, bahkan menjadi unicorn tanpa investor yang disebut sebagai angel investor atau malaikat pemberi dana. Nah, investor ini adalah pihak yang paling awal berinvestasi dan berani mengambil resiko terhadap konsep produk startup dengan catatan saat investor lain belum berani melakukannya. Karena masuk paling awal, investor biasanya menuntut detail dan akurasi terhadap produk antara lain aplikasi startup, strategi pasar, dan target pasar. Ketika startup yang didanainya berhasil, maka investor akan jadi pemegang saham terbesar. Sebaliknya, jika gagal, maka dana yang sudah digelontorkan akan lenyap begitu saja. Sejumlah startup di Indonesia sudah melampaui angka unicorn, bahkan sebagian sudah bisa dikatakan masuk sebagai dekakon. Startup tersebut antara lain Gojek, Tokopedia, OVO, Bukalapak, Traveloka, dan Shopee. Bidang yang digeluti oleh startup tersebut pun bervariasi, mulai dari keuangan, pemasaran, pelayanan, retail, sampai video game. Jumlah ini bisa saja bertambah seiring dengan perkembangan teknologi yang ada.